Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mahardika, Divisi KIC. Untuk kamu yang kelas 11 dan sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi PAS, penilaian akhir semester, maka pada video kali ini saya memberikan 5 soal latihan untuk membantu kalian menghadapi PAS. Oke, kita akan masuk ke soal yang pertama. Perhatikan gambar yang ditanya adalah resultan momen gaya yang bekerja terhadap titik C. Oke, titik C-nya adalah porosnya jadinya. Ini di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat di situ ada gaya 100 Newton, 50 Newton, dan 40 Newton. Karena titik C adalah porosnya, ini acuannya adalah titik C, maka momen gaya terhadap titik C itu dihasilkan oleh dua gaya saja, yaitu 50 Newton dan 100 Newton. Total gaya terhadap titik C itu, momen gaya maksudnya, itu adalah 100 dikali jarak gaya 100 ke titik C, yaitu 8 cm, itu 0,08 dikurangi 50 dikali 0,04. Kenapa dikurangin? Karena yang 100 itu menghasilkan perputaran ke situ, sedangkan yang 50 arah perputarannya ke bawah situ. Jadi momen gaya yang dihasilkan berlawanan arah, sehingga harus kita kurangi. Ini hasilnya adalah 8 kurangi 0,4 dikali 2 ya. Jadi hasilnya adalah 6 Newton meter. Selesai untuk soal ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini lumayan ribet nih. Kita lihat di situ ada gambar kayak gitu. Tentukan koordinat titik beratnya. Maaf, saya lagi flu nih, suaranya jadi kayak gini. Untuk soal ini, jika kita lihat bangun ini simetris kalau kita lipat dalam arah kayak gini. Kita tengah-tengah lipat 2, maka kita nggak perlu ngitung koordinat titik berat di sumbu X-nya. Itu pasti 10 bagi 2, pasti 5. Jadi untuk kasus ini X-nya sama dengan 5. Berikutnya, kita akan menghitung berapa koordinat titik beratnya di titik terhadap titik Y gitu, di sumbu Y. Nah, kita lihatin di sini bendanya sebenarnya adalah sebuah kotak yang dipotong bagian yang ini, segitiganya. Ini akan saya anggap benda 1, yang ini segitiganya benda 2. Segitiga itu dipotong dari kotaknya, sehingga nanti luasnya adalah minus. Ya, oke. Kita akan nyari Y1, Y untuk kotak aja. Itu sama dengan tingginya adalah 10 bagi 2, ya udah 5 ya. Berikutnya luasnya A1 itu adalah sama dengan 10 kali 10, itu 100. Berikutnya kita cari Y2. Y2 itu adalah segitiga yang ini. Segitiga itu koordinat titik beratnya adalah sepertiga dari tinggi. Tinggi itu adalah dihitung dari alas ke sini, ke puncak. Maka dia akan sama dengan sepertiga dikali 6, sama dengan 2. A2 luas dari segitiga ini adalah setengah dikali 6 dikali 10, berarti 30 ya, tapi nilainya negatif. Berikutnya kita cari Y-nya aja. Y sama dengan Y1 5 dikali A1 100 minus Y2 2 dikali min 30 dibagi dengan 100 dikurangi 30. Maka kita akan dapat 500. Ini minnya hilang nih, sorry. Udah saya tulis min di depan. Ini 500 kurangi 60 ya, dibagi 70 sama dengan 440 bagi 70 sama dengan 44/7. Jadi ini adalah koordinat Y-nya. Jelas ya? Si gampang soal ini. Untuk soal ketiga, oke, kita lihat ini di sini. Di situ anaknya menyelam pada kedalaman 10 meter. Kemudian tekanan atmosfernya adalah 10⁵ Pascal. Ru airnya adalah 1000, kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berapa tekanan yang dialami oleh anak? Karena yang ditanya adalah tekanan yang dialami oleh anak, maka itu adalah tekanan total. Tekanan total yang dialami oleh anak itu kita sebut saja sebagai P, itu akan sama dengan tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatisnya. Ini akan sama dengan 10⁵ ditambah Rho dikali G dikali H, sama dengan 10⁵ ditambah
1000 ya, dikali 10 dikali H-nya adalah 10, sama dengan 10 berpangkat 5 ditambah 10 pangkat 5 ya. Itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Selesai untuk soal ini. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini ribet nih. Oke, di situ ada bidang miring tingginya 1,2 meter. Ya, tingginya adalah 1,2 meter. Ini adalah silinder pejal. Berarti karena silinder pejal, I-nya adalah setengah mr kuadrat. Nah, sekarang pada saat di puncak ini, dia punya energi potensial aja ya, karena dia belum bergerak. Saat sampai di bawah, dia punya energi kinetik. Energi kinetiknya ada dua, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Berdasarkan hukum kekekalan energi, maka energi di atas akan sama dengan energi di bawah. Energi di atas hanya energi potensial aja, berarti MGH sama dengan energi kinetik di bawah itu adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Jadi kita masukin, dia adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah dikali setengah mr kuadrat dikali omega itu adalah V per R. Berarti kalau omega kuadrat, V kuadrat per R kuadrat. Jadi kita coret nih R kuadrat. Maka kan kita dapat ini setengah mv kuadrat, ini seperempat mv kuadrat. Berarti hasilnya adalah 3/4 mv kuadrat. Ini MGH. M-nya saya coret, semua punya M. 10 dikali 1,2 jadinya sama dengan 3/4 V kuadrat. Berarti 12 sama dengan 3/4 V kuadrat nih. 12 bagi 3 itu 4. 4 kali 4 16, maka V kuadrat sama dengan 16. V-nya pasti sama dengan 4 meter per sekon. Gampang ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini lumayan ribet nih. Untuk mengerjakan soal ini, karena ini agak panjang, berarti saya perlu bantuan ini deh. Saya perlu bantuan. Ya, kita lihat soal nomor 5. Itu ada tangga. Kemudian tangganya kasar. Kita harus gambar gaya-gaya yang bekerja pada tangga ini. Anggaplah titik di bawah ini adalah NA gitu. Oke. Titik di bawah ini adalah A, sehingga di bawah sini akan ada yang namanya NA. Titik di atas ini saya sebut sebagai gaya di sini bekerja adalah NB, karena titik ini saya anggap B. Ini adalah A. Kemudian selain itu ada W batangnya di sini. W batang, ada juga W orang nih. Di sini ada gaya gesekan karena lantainya kasar F. Nah, saya akan mulai dengan syarat dari kesetimbangan, yaitu ada 3 ya. Sigma Fx-nya harus sama dengan 0, sigma Fy-nya sama dengan 0, dan sigma momen gayanya harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan analisis dulu sigma Fx. Sigma Fx sama dengan 0. Di situ gaya-gaya dalam arah sum X ada 2 ya, yaitu F dikurangi NB sama dengan 0. Ada 2 gaya, sehingga F-nya sama dengan NB. Di situ akan kita dapat, karena F itu adalah koefisien gaya gesekan dikali gaya normalnya. Gaya normal tempat gaya gesekan bekerja, yaitu NA sama dengan NB. Maka mu itu akan sama dengan NB dibagi dengan NA. Ini dulu nih. Selanjutnya sigma Fy nya sama dengan 0. Di sumbu Y itu ada 3 gaya, yaitu NA, ada WO dan WB. Maka akan kita dapat jika kita perhatikan arahnya. NA itu kurangi WO dikurangi W batangnya sama dengan 0.
maka NA sama dengan WO ditambah WB. Di soal masa tangganya 5 kilo, berarti kemudian masa anaknya adalah 20 kilo, berarti berat orang itu adalah 200, berat batangnya adalah 50, berarti ini 250 Newton. NA udah kita dapat nih ya, NA udah kita dapat. Sekarang tinggal nyari apa nih, NB. Oke, untuk nyari NB kita terapkan syarat yang ketiga. Saya akan gunakan warna lain nih biar gampang lihatnya. Biru aja. Oke. Sigma momen gaya terhadap titik A sama dengan 0. Kalau kita perhatikan di situ gaya-gaya yang bekerja di titik A pasti tidak akan berpengaruh terhadap momen gayanya. Berarti NA sama F nggak ngefek ya. Nah di situ momen gaya yang bekerja titik A itu adalah disebabkan oleh NB. Oke, momen gaya oleh NB itu sama dengan NB dikali L dengan gaya yang tegak lurus dengan NB adalah yang ini. Jadi NB dikali L dikali di depan sudut sin theta. Sin theta. Oke, di sini sudut yang di bawah sini saya anggap sebagai theta. Theta dikurangi. Nah, karena WO dan WB itu pasti ada di tengah-tengah karena disebutkan di situ di soal disebutkan bahwa tepat berada di tengah-tengah tangga. Berarti sama-sama di tengah-tengah, jadi saya jumlahkan aja. Maka akan kita dapat WO ditambah WB. Nah, dengan gayanya berapa? Dengan gayanya adalah yang di bawah sini. Yang ini dengan gayanya. Itu kan sama dengan kali setengah L cos theta karena di samping sudut, dan ini sama dengan 0. Maka NB dikali L sin theta akan sama dengan WO ditambah WB dikali setengah L cos theta. L nya saya coret. NB kita ditanya ya, NB dikali sin theta adalah sin itu 4/5. 4/5. Kenapa 4/5? Ini yang mendatar ini adalah 3, yang di atas ini adalah 4, sehingga panjang di sini pasti 5 gitu. Jadi sinnya adalah depan per miring ya, 4/5 sama dengan WO plus WB 250 ya. 250 kali setengah kali cos theta. Cos theta itu adalah 3/5.